semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Natania Sopairo dengan NIM 2110502005 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori motivasi menurut para ahli. Teori motivasi menurut para ahli terbagi menjadi dua secara umum, yaitu dua kategori. Yang pertama, teori kandungan. Yang kedua, teori proses. Teori kandungan adalah yang memusatkan pada kebutuhan dan sasaran tujuan. Kalau yang kedua, teori proses, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana orang berperilaku dengan cara tertentu. Nah, yang pertama dijelaskan oleh para ahli yaitu F.W. Taylor dan manajemen ilmiah yang membahas bahwasannya pendekatan itu memusatkan perhatian, membuat pekerjaan seefektif mungkin dengan merampingkan metode kerja, pembagian tenaga kerja, dan penilaian kerja. Motivasi ini yang disebabkan oleh imbalan keuangan dapat dicapai dengan memenuhi sasaran-sasaran keluaran. Nah, sasaran keluaran. Jadi kalau menjelaskan bahwa teori ini, kalau kita membutuhkan sesuatu itu sesuai dengan keluaran kita. Apabila keluaran kita besar, maka sesuatu yang ingin kita capai harus kita juga. Nah, beranggapan bahwasanya uang adalah motivasi yang utama di dalam teori F.W. Taylor dan manajemen ilmiah. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow. Bahwasannya pada anggapan pada waktu orang yang telah memuaskan satu tingkatan kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut ada 5, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau biologis, di mana kebutuhan ini seperti makan, minum, pakaian, seksual, lintas, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Nah, kita merasa aman apabila di rumah bersama keluarga, baik rasa aman baik dari fisik, tenaga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kebutuhan cinta kasih, sayang, atau kebutuhan sosial. Ini juga diciptakan oleh orang-orang sekitar seperti keluarga dan teman-teman. Apabila kita bertindak baik itu kepada orang lain, kita membuat mereka merasa aman, nyaman gitu, maka terciptalah kasih sayang. Ini terjadi antara dua individu, yaitu antar sama manusia. Nah, terciptalah rasa cinta, rasa kasih sayang, dan kebutuhan sosial lain-lainnya. Yang keempat, penghargaan, di mana kita mempunyai penghargaan seperti di dalam pekerjaan, pendidikan. Apabila kita mempunyai sesuatu skill yang tinggi atau kemampuan yang tinggi, kita diberi penghargaan oleh orang lain. Nah, disinilah penghargaan membuat diri kita itu merasa tinggi dan baik, sesuai seperti berharga gitu. Yang kelima, aktualisasi diri. Dari skill-skill dan kemampuan dari penghargaan tadi lebih ditingkatkan lagi untuk memperbaiki diri dan lebih memajukan atau meningkatkan skill pada diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan aktualisasi. Nah, yang ketiga, menurut teori keberadaan atau keterkaitan gitu. Nah, dan pertumbuhan menurut Aldever. Nah, kebutuhan itu ada 3, yaitu kebutuhan akan keberadaan, yang kedua, kebutuhan keterkaitan, yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan. Nah, menurut teori ERG, semua kebutuhan itu timbul pada waktu yang sama. Kalau satu tingkat kebutuhan tidak dapat dipuaskan gitu, maka seseorang kelihatannya kembali ke tingkatan lain. Contohnya apa sih? Nah, contohnya kalau pekerjaan orang itu tidak menyediakan peluang untuk untuk pengembangan diri, sebagaimana imbangnya mereka memusatkan hubungan kepada masyarakat sosial. Yang kedua, teori motivasi kesehatan, Herzberg. Nah, teori ini merumuskan
bahwasannya adanya faktor yang kalau tidak ada menyebabkan ketidakpuasan dan yang terpisah dari faktor motivasi lain yang membangkitkan upaya dan kerja sangat istimewa, maka teori ini beranggapan gaji tidak dianggap sebagai motivator, melainkan skill yang lebih tinggi yang dianggap dalam teori ini. Nah, yang keberapa tadi ya? Yang kelima ya, teori X dan teori Y, yaitu MC Gregor. Nah, teori X memandang pekerjaan sebagai mana pemalas yang tidak dapat diperbaiki, dan oleh karena itu mereka cenderung menggunakan pendekatan seperti wortel dan tongkat untuk menanganinya. Sedangkan manajer menurut teori Y bahwasannya memandang bekerja harus seimbang dengan istirahat dan bermain, berhappy-happy, dan bahwasan orang-orang pada dasarnya cenderung bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik, tapi memerlukan istirahat dan kerileksan. Yang keenam, teori manusia kompleks. Nah, teori manusia kompleks itu terbagi menjadi 3. Nah, manusia ekonomi, yang dimana di sini dijelaskan termotivasi oleh imbalan keuangan. Jadi masalah ekonomi, masalah termotivasinya imbalan keuangan terdapat pada manusia ekonomi. Yang kedua, manusia sosial, di mana di sini dijelaskan sifat hubungan kemitraan dalam pekerjaan. Nah, yang ketiga, manusia yang mengaktualisasi diri seperti yang dinyatakan dalam hierarki kebutuhan Maslow dan teori MC Gregor. Sorry, maaf saya salah tadi. Sesuai dengan MC Gregor ya. Yang keempat, teori motivasi prestasi. Nah, teori ini dijelaskan oleh MC Cleland bahwa prestasi itu sangatlah penting. Apabila kita berhasil di dalam suatu bisnis gitu, kita berhasil, maka kita berhasil di dalam suatu proses-proses sebelumnya. Nah, ini sangat penting gitu. Itu menunjukkan bahwa prestasi itu sangat penting apabila kita berusaha lebih baik lagi dan terus berusaha bangkit semangat untuk menggapai suatu tujuan yang ingin kita capai gitu. Nah, sekarang di sini di dalam teori motivasi ini ada yang namanya teori harapan. Teori harapan itu yaitu keyakinan bahwa orang yang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran hal tindakan mereka itu sendiri. Contohnya ada seorang guru yang berharap bahwasanya dia akan bisa menaiki pangkat, tapi dia harus mempunyai skill yang hebat, skill yang tinggi, punya kemampuan yang bisa ditunjukkan kepada orang lain, maka dia bisa ditunjukkan akan menaiki pangkatnya. Dengan catatan dia harus mempunyai skill yang baik, yang berkualitas. Nah, yang ketiga itu teori lain, di mana di sini tentang motivasi dalam pekerjaan. Teori motivasi dalam pekerjaan itu ada 3, yaitu teori keadilan gitu ya. Yang pertama, teori motivasi dipengaruhi oleh perasaan. Yang kedua, teori sasaran, teori yang dipengaruhi pada kepercayaan bahwa sasaran orang, cara mereka berperilaku dan jumlah upaya yang mereka gunakan. Yang ketiga, teori perimbangan, yang dimana di sini dijelaskan teori ini menyatakan bahwa motivasi tergantung internal dan eksternal dalam pekerjaan. Yang kelima itu peran motivasi dalam kepemimpinan.
Nah, menurut kalian apa sih kepemimpinan itu? Nah, baiklah, Mutia akan menjelaskannya. Teori kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu kelompok agar tercapainya suatu tujuan yang diharapkannya. Dalam kepemimpinan tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor orangnya, yaitu di sini konsepnya memusatkan perhatian pada faktor orangnya, terutama pada ciri kepribadiannya. Nah, apa sih yang ada pada ciri kepribadiannya gitu? Yang perlu dipertandatanyakan. Yang pertama, apakah orang itu sesuai nggak secara fisiologisnya? Apakah orang itu memiliki nilai yang baik? Apakah orang itu memiliki interaksi yang baik? Apakah orang itu memberikan penjelasan yang baik, mudah dipahami oleh orang lain? Apakah orang itu memimpin dengan menentukan situasi? Nggak asal jeplak aja gitu guys. Nah gitu. Nah yang kedua, faktor posisi, di mana menentukan bahwasannya bagaimana dia harus bertindak sesuai dengan posisi tertentu atau konsep peranan dia. Sesuai posisinya, apabila posisinya dalam kondisi baik maka berkata yang baik, apabila misal kondisinya lagi buruk disesuaikan dengan kondisinya. Jangan langsung memberikan hal yang tidak cocok dengan situasinya, jangan diberikan seperti itu ya. Maka berkala yang sesuai dengan keadaannya yang dia pimpin sekarang gitu. Yang kedua, faktor posisi. Faktor posisi ini menentukan bagaimana dia harus bertindak dalam posisi tertentu. Nah, itu jadi dalam posisi tertentu itu sesuai tadi ya konsep dengan peranannya. Yang ketiga, faktor tempat dan situasi, menekankan situasi dan tempat yang sesuai. Yang kedua, pendekatan kepemimpinan, pendekatan sifat. Nah, pendekatan itu ada banyak macam ya. Ada dua, pendekatan sifat. Nah, pendekatan sifat yaitu sifat yang ada pada seseorang pemimpin, bahwasannya ini bawaan dari sejak lahir. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Pendekatan ini memandang bahwa untuk menjadi pemimpin diperlukan latihan kepemimpinan, terutama berkaitan dengan fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Yang ketiga itu pendekatan kontingensi. Nah, dalam pendekatan ini terdapat 4 model kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan situasional. Yang kedua, kepemimpinan situasi kerja. Yang ketiga, pendekatan jalur sasaran. Yang keempat, merumuskan penyertaan bawaan. Baiklah, setelah itu 5 kategori kepemimpinan. Yang pertama, menantang proses berupa mencari kesempatan. Yang kedua, percobaan mengambil resiko. Nah, yang keduanya memberikan inspirasi berupa menggambarkan masa depan dan membantu orang lain. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk bertindak, mempercepat kerjasama, memperkuat orang lain. Yang keempat itu membuat modal pemecahan. Nah, modal pemecahan itu yaitu memberikan contoh, merencanakan pemecahan. Yang keempat yaitu memberikan semangat, antara lain mengakui kontribusi individu, merayakan prestasi kerja. Nah, yang keempat, isi kepemimpinan. Yang pertama, bertanggung jawab atas keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, selalu mengadakan perubahan untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, adanya perhatian jika terjadi penurunan integritas.